Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel gue. Hari ini gue sharing masalah untuk kembali ke Malaysia. Teman-teman yang sempat keluar dari Malaysia karena ada urusan keluarga, nah tapi ingin kembali ke Malaysia, ada beberapa syarat yang harus kita ikuti dari pemerintahan, dari kerajaan Malaysia, yaitu sekarang, dan info terbaru di Malaysia, akan ada karantina lagi 14 hari, padahal sebelumnya bulan kemarin sebenarnya kalau kita kembali ke Malaysia tidak perlu karantina di hotel, tapi cukup karantina di rumah. Tapi sekarang semenjak Jumat kemarin 24 Juli 2020, kerajaan Malaysia memutuskan untuk mengkarantina lagi foreigner ataupun orang Malaysia yang datang pulang ke Malaysia untuk dikarantina di hotel. Buat kalian yang ingin kembali ke Malaysia, entah itu pekerja ataupun warga negara Malaysia, yang pertama yang harus kalian lengkapi persyaratannya adalah dokumen ini. Ini adalah letter of undertaking and indemnity person under surveillance. Intinya ini adalah surat pernyataan kita bahwa ketika datang ke Malaysia kita akan mengkarantina sendiri di hotel selama 2 minggu atau 14 hari dengan biaya sendiri. Biaya per harinya itu sekitar Rp150. Nanti saya akan tunjukkan dokumen ini. Dokumen ini harus diisi. Di sini ada nama, paspor dan segala macam. Lalu yang kedua, ini adalah dokumen yang pertama yang akan kita isi, yang harus kita bawa dan kita isi pada saat kedatangan di KLIA, di Kuala Lumpur International Airport. Yang pertama ini adalah nama untuk bukan warga negara, untuk foreigner kita mengisi paspor number dan alamat di Malaysia. Lalu tanggalnya dimulai tanggal kedatangan sampai tanggal masa karantina berakhir. Lalu diisi juga nama keluarga. Kalau ada apa-apa nanti siapa yang akan dihubungi. Kalau kita nanti positif ataupun nanti akan masuk ICU atau segala macam. Nah, di sini diisi siapa keluarga kita yang akan dihubungi, yang harus kita hubungi. Diisi juga nomor pasportnya, alamat dan nomor HP yang penting ya. Apakah orang tua kita, apakah istri atau suami. Lalu kita tanda tangan di sini. Diisi kembali nama kita, paspor kita, alamat dan nomor telepon. Dan setelahnya itu tidak usah diisi karena ini diisi oleh kerajaan Malaysia. Sampai ke bawah pun diisi oleh hotel dan seterusnya. Ini jika kalian membawa anak, kalian harus lengkapi di sini sebagai keterangan dalam pernyataan ini. Jadi anak ini jika umurnya di bawah 18 tahun bisa dimasukkan bersama-sama dalam satu kamar di hotelnya nanti. Oke, selanjutnya dokumen yang harus kita lengkapi. Yang kedua adalah kita harus menginstal aplikasi MySejahtera. Aplikasi ini adalah untuk pendataan kita. Jadi ketika sampai di KLIA nanti, kita cukup men-scan QR code yang telah disediakan oleh petugas di sana. Oke, yang pertama di sini kita harus mendownload dulu aplikasinya. Di-download, lalu register. Registrasinya menggunakan nomor HP ataupun email bisa juga. Nanti kita akan aktifasi menggunakan email, isi lalu lengkapi nama, alamat, nomor paspor, umur dan semuanya. Lalu nomor HP yang terdaftar tadi akan menerima SMS pengaktifan atau email. Lalu buka kembali aplikasi MySejahtera itu. Lalu dilengkapi pada bagian aplikasi ada things to do di sini. Di situ kalau ada nomornya aktif, nomor 1 atau 2, silahkan diklik dan jawab apa saja yang disuruh melengkapi pada aplikasi tersebut. Nah, pada saat kedatangan, kita cukup men-scan QR code nanti di Bandara KLIA. Dan ini adalah status kalau kita sudah mengisi kelengkapan dan tidak ada simptom demam, batuk yang kita isi di situ, maka di sini adalah QR code kesehatan kita. Buat kalian yang dari Jakarta, karena hanya ada satu penerbangan Malindo Airline ataupun Malaysia Airline, tapi yang murah saya lihat tiket ke Malaysia itu dari Jakarta adalah Malindo Airline. Yang diperlukan oleh Malindo Airline adalah jika kalian seorang Malaysia, warga negara, maka kalian diperlukan untuk mengirim email kepada imigrasi di Malaysia agar mendapatkan approval untuk masuk ke Malaysia. Jika kalian keluar Malaysia pada tanggal 18 Maret sampai sekarang. Jadi email approval ini dari imigrasi Malaysia sangat diperlukan. Kalau enggak, nanti tidak akan diperbolehkan naik ke pesawat oleh Malindo Airline. Yang kedua, jika foreigner dan memiliki visa juga diperlukan approval dari imigrasi Malaysia. Walaupun pas visanya itu kategori 1, walaupun resident, dependent pass, foreign mesh semua sepertinya membutuhkan approval dari imigrasi Malaysia. Walaupun ada juga teman-teman lain yang menyebutkan kalau untuk ekspatriat visanya kategori 1 tidak perlu untuk mendapatkan approval dari imigrasi Malaysia, tapi untuk jaga-jaga sebaiknya kita memerlukan approval dari imigrasi Malaysia. Lalu ada update per tanggal 20 Juli
setelah tanggal 2 Juli, 20 Juli dan seterusnya untuk Malaysia, orang Malaysia, warga negara dan untuk warga negara dan foreigner yang tiba di Malaysia diperlukan untuk diperiksa COVID-19, entah itu PCR swab test dan PCR ataupun swab test. Jadi 3 hari sebelum keberangkatan kita diperlukan untuk melakukan PCR test. Dan juga nanti di ketibaan di KLAE kita akan diperiksa swab itu dengan biaya Rp150. Oh ya, untuk PCR testnya dan swab test itu 3 hari sebelum tiba di Malaysia ya. Tapi di kedatangan Malaysia nanti juga akan diperiksa oleh staf kesehatan di sana. Untuk kalian yang ingin ke Sabah atau Sarawak, saat ini sepertinya foreigner tidak diperbolehkan untuk masuk ke Sabah dan Sarawak. Hanya orang Malaysia saja yang diperbolehkan masuk Sarawak. Tidak tahu, mungkin nanti hari berikutnya ada perubahan peraturan lagi. Ini untuk orang Indonesia tidak diperbolehkan untuk sementara masuk ke Malaysia dari tanggal 19 Juni kemarin. Oh ya, buat teman-teman yang ingin naik Malindo Air ke Malaysia, disarankan untuk mengisi e-declaration form ini ya, di sini ya, di website Malindo Air-nya. Pada menu sebelah kiri ada e-declaration form. Oke, di sini kita bisa isi declaration form ini ketika kita sudah mengisi ketika kita sudah membeli tiketnya di sini. Jika sudah selesai tinggal di submit. Oke, teman-teman, segitu dulu informasi dari gue untuk yang ingin kembali ke Malaysia. Semoga bermanfaat informasi ini dan mudah-mudahan tidak ada masalah buat kalian yang akan kembali ke Malaysia untuk bekerja ataupun ketemu keluarganya, saudaranya dan semuanya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, ataupun komen jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan buat kalian yang ingin kembali ke Malaysia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.